Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa mas'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa jamalaka 'ala al-khair ibtigu awajillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawabihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin haqqil yaqin ma'rufin wa mafiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba sufil hamdiya wa habuya wali. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma izzidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syir'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwatillah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam Rabu ini kita bisa hadir di majlis ta'lim yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Semoga Allah. kita semua selalu diberikan panjang umur, taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan anugerah untuk dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, bil khusus Bapak Ustaz Masdun, Bapak Ketua RT beserta jajaran, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja langsung materi yang pertama, yaitu tauhid, dan kita masih membahas tentang masalah sifat-sifat yang wajib ya, apa yang boleh, sifat yang wajib bagi para rasul. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah sifat faqona. Terakhir yaitu sifat tabligh, dan ini termaktub tertulis di dalam bait yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithlu zat tablighuhum lima atau wa yastajibu jidduha kama rawah. Sebagaimana wajib secara akal kepada Nabi dan Rasul harus memiliki sifat syidik yang artinya adalah benar. Yang kedua adalah faqona, artinya adalah cerdas. Yang ketiga adalah amanah, yang artinya adalah terjaga dari melakukan larangan-larangan Allah, dari melakukan perbuatan dosa. Begitu pula wajib bagi para rasul memiliki sifat tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Tablighuhum lima ja'u bihi 'anillahi ta'ala wajibun bi qaidi an yakuna mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Wajib bagi para rasul menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Karena tidak semua yang datang dari Allah kepada rasul itu wajib disampaikan kepada makhluk atau manusia. Ada sebagian yang wajib disampaikan, ada sebagian yang tidak boleh disampaikan, ada sebagian yang diberikan kebebasan oleh Allah kepada mereka disampaikan atau tidak. Nah, para rasul dan nabi ini wajib menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan agar sesuatu itu disampaikan kepada makhluk.
seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji, ya, silaturahim, sedekah dan lain sebagainya. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan itu kepada makhluk. Ada beberapa yang tidak boleh Allah sampaikan kepada makhluk, ya. Tidak boleh Allah sampaikan kepada makhluk. Ketika Allah menurunkan wahyu, ketika Allah menurunkan sesuatu kepada Nabi, ada sebagian yang tidak boleh disampaikan oleh Nabi kepada makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian yang hanya boleh disampaikan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Ia pernah berkata, sesungguhnya yang aku ajarkan kepada kamu hanya sebagian saja dari ilmu Rasulullah, sedangkan yang sebagiannya tidak aku sampaikan. Seandainya aku sampaikan, la quti'a min hukum, niscaya oleh aku akan dipotong oleh kalian. Artinya apa? Sesuatu itu, ilmu tersebut kalau disampaikan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan sesuatu yang disalahartikan oleh si pendengar karena belum sampai ilmu mereka ke sana, sehingga tidak disampaikan kepada orang-orang secara umum, hanya kepada orang-orang tertentu saja, hanya kepada individu-individu tertentu saja. Salah satunya juga adalah yang Rasul berikan kepada Hudzaifah bin Yaman, yaitu ilmu tentang mengetahui tanda-tanda orang munafik. Hudzaifah bin Yaman adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang diberikan ilmu khusus oleh Nabi untuk mengetahui orang-orang munafik. Ini munafik, ini tidak, ini munafik, ini tidak. Dan itu Allah berikan kepada Rasul ajarkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Sahabat yang lain tidak ada yang tahu. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun, ya, ia pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman dan berkata, wahai Hudzaifah, tolong kamu lihat diri saya, apakah saya termasuk orang munafik atau tidak? Kata Hudzaifah, engkau bukan termasuk orang munafik. Karena Hudzaifah bin Yaman tahu, ya, orang munafik mana, yang tidak munafik mana. Munafik yang sebenar-benarnya, ya. Kalau kita kan hanya sekedar dugaan, hanya sekedar melihat tandanya saja, tapi hakikatnya kan kita tidak tahu. Yang ini hakikat yang munafik atau yang hakikat yang beriman kita nggak tahu. Ya, secara zahir mungkin dia beriman, secara zahir mungkin munafik, tapi hakikat dalam hatinya siapa yang tahu? Nah, Hudzaifah bin Yaman diberikan ilmu itu oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak semua yang tahu, hanya beberapa gelintir sahabat, yang diantaranya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi yang wajib disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, yang memang Allah perintahkan agar Nabi itu menyampaikan kepada makhluk. Adapun sesuatu yang tidak Allah perintahkan agar Nabi sampaikan kepada makhluk, Nabi tidak wajib menyampaikan. Itu salah satu contohnya tadi itu. Ada beberapa gelintir sahabat yang hanya diberikan ilmu khusus oleh Nabi SAW, sahabat yang lain tidak. Baik. Mana dalil wajibnya sifat tabligh bagi para rasul dan nabi? Wa dalilu wujubi tablighi annahum law katamu syai'an mimma umiru bi tablighihi bil khalqi lakunna ma'murina bi kitmanil ilmi. Dalilnya adalah dalil akli, ya. Seandainya para nabi itu menyampaikan sesuatu yang memang Allah perintahkan agar disampaikan kepada makhluk, pasti kita pun diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Seandainya nabi, seandainya rasul menyembunyikan sesuatu yang memang wajib disampaikan kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita pun diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul, ya. Kalau Rasul menyembunyikan, berarti kita pun diperintahkan menyembunyikan ilmu. Sedangkan Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah dengan sanad yang hasan. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, sedangkan dia tahu, uljima yaumal qiyamati bihijamin minar, maka mulutnya akan diikat dengan tali dari api pada hari kiamat nanti. Ditanya tentang ilmu, dia tahu jawaban tapi tidak menjawab, dia akan diikat mulutnya nanti hari kiamat dengan tali dari api. Waliyazubillah min dzalik. Nah, ini yang dimaksud apa? Ilmu yang memang wajib bisa disampaikan.
kemudian ditanya kita nggak menjawab, sok tawadulah, segala macem lah, ya. Lain hanya kalau nggak tahu, lain hanya kalau tidak mengerti. Ini kita tahu, sudah kita pelajari, ditanya nggak ngejawab. Nah ini ancamannya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sedangkan mustahil Nabi itu menyuruh kita menyembunyikan ilmu. Sebab ketika Nabi menyembunyikan ilmu dan kita pun diperintahkan untuk mengikuti para nabi, maka kita adalah orang yang dilaknat. Sebelum kita berarti Nabi dilaknat, sedangkan tidak ada satupun Nabi yang dilaknat oleh Allah. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti mustahil ada satu orang Nabi, apalagi semuanya, yang menyembunyikan sesuatu yang memang wajib disampaikan kepada makhluknya. Nah itu, ya, jadi urutannya seperti itu. Seandainya Nabi atau Rasul menyampaikan, menyembunyikan sesuatu yang memang wajib disampaikan kepada makhluk, maka kita pun pasti diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu, karena kita diperintahkan mengikuti Nabi dan Rasul. Sedangkan orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil Nabi melakukan sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Apa itu? Menyembunyikan ilmu. Sebab apa? Sebab Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Sedangkan artinya dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat berarti mendapat laknat, mendapat murka Allah. Sedangkan murka Allah ada di dalam neraka. Sedangkan Nabi sudah dijamin masuk surga, maka tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan ilmu atau tidak menyampaikan sesuatu yang memang wajib disampaikan. Nah, jadi itulah syarat ataupun sifat-sifat yang wajib, ya, tersifati atau dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang pertama syidik, yang artinya adalah jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dijaga dari perbuatan dosa. Yang ketiga fatonah, artinya cerdas. Yang keempat tabligh, artinya menyampaikan wahyu, menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah yang memang wajib disampaikan. Nah, keempat syarat itu atau keempat sifat itu adalah merupakan syarat, ya, akli yang harus dimiliki oleh para nabi. Selain daripada syarat akli, ada syarat syar'i, ya, ada syarat syar'i yang harus dimiliki oleh nabi. Syarat syar'i yang pertama adalah harus basyariyah, harus manusia. Maka tidak ada nabi yang dari bangsa jin atau dari bangsa malaikat. Adapun ayat, ya, yang secara zahir menjelaskan bahwa malaikat pun ada yang menjadi utusan. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih atau Allah memilih sebagian daripada malaikat menjadi rasul dan dari sebagian manusia. Loh, katanya syarat nabi dan rasul harus seorang manusia. Tapi kan ayat itu menjelaskan bahwa ada sebagian malaikat yang Allah jadikan sebagai rasul. Gimana nih? Apakah tidak kontradiksi? Tidak. Yang dimaksud rasul dari kalangan malaikat adalah yang membawa wahyu dari Allah kepada nabi ataupun rasul. Karena rasul itu artinya apa? Utusan. Ya, jadi ada sebagian malaikat yang Allah perintahkan, yang Allah tugaskan menjadi utusan Allah, pembawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Bukan rasul kepada umat manusia, bukan. Rasul kepada umat manusia, utusan Allah kepada umat manusia itu harus dari kalangan manusia, tidak ada dari kalangan jin ataupun malaikat. Syarat yang kedua adalah hurriyah, merdeka. Ya, tidak ada seorang nabi ataupun rasul yang menjadi budak atau hamba sahaya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Bukankah Nabi Yusuf pernah jadi budak? Ya, ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya yang 10, ya, karena saudara Nabi Yusuf jumlahnya 11. Yang satu Bunyamin, itu dekat dengan Nabi Yusuf. Yang 10-nya jahat sama Nabi Yusuf. Yang 10 itu ya berencana melenyapkan Nabi Yusuf. Ada yang berinisiatif kita bunuh saja, yang lain bilang jangan bunuh,
Udah, kita buang saja ke sumur, ya. Kita buang saja ke sumur. Yang taketuhu ba'du sayyarati, nanti akan ada yang ngambil sebagian orang yang melewat sumur itu. Dan betul memang ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur itu, mereka tinggalkan ada beberapa rombongan, ya, kerajaan yang berasal dari Mesir, ya. Mereka memungut, awalnya mau ngambil air, ternyata ada orang di dalamnya, itu Yusuf alaihissalam. Diambil Nabi Yusuf, ternyata dijual belikan di sana. Di mana? Di Mesir. Katanya Nabi itu nggak ada yang jadi budak. Kok Nabi Yusuf pernah jadi budak? Nah, jawabannya adalah Nabi Yusuf itu tidak jadi budak, itu diperbudak, ya. Sebab yang namanya budak, yang namanya hamba sahaya, itu harus beragama non-Islam dulu. Ketika orang Islam perang dengan orang kafir, kemudian orang kafir kalah, sebagian mereka ada yang terbunuh, sebagian ada yang ditawan. Yang ditawan ini nanti disidang, ada yang diberikan hukuman mati, ada yang dijatuhkan hukuman budak, ada yang dilepaskan, ya. Dan nanti yang dijatuhkan hukuman budak, itulah yang jadi budak atau hamba sahaya. Berarti kalau yang tadinya Islam, yang tadinya beriman kepada Allah selama-lamanya tidak akan bisa menjadi budak. Seandainya kaum muslimin perang dengan kaum kafir kalah, kemudian kaum muslimin ada yang ditawan sebagian. Sebagian yang ditawan itu dijatuhkan hukuman budak, dijual belikan, itu hanya diperbudak, hakikatnya tidak menjadi hamba sahaya. Kenapa? Al-Islam ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan nanti sistem perbudakan akan kembali ada pada zaman Imam Mahdi dan pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Untuk sekarang tidak ada perbudakan, ya, tidak ada perbudakan. Cuman sebagian guru saya, yang tadi adalah Syekh Amir Asyamgiti dari Asyamgiti, ya, dari Mauritania, itu katanya di sana masih ada perbudakan, ya, masih ada hamba sahaya, ya. Jadi kalau pengen beli hamba sahaya, sono ke Mauritania, Afrika, ya, dari Sempur ke sono, terus ke bandara naik pesawat baru sampai ke sono, ya. Syarat yang ketiga, wazukuratu, laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Siti Maryam bukan nabi. Siti Asyah, yaitu istri Firaun, wanita solehah, bukan nabi. Siti Khadijah bukan nabi. Siti Fatimah bukan nabi. Karena nabi itu harus seorang laki-laki. Wa kamalul aqli, yang keempat sempurna akalnya. Yang kelima wadzaka'u, pintar. Yang keenam kuwatur ra'yi, kuatnya pendapat, ya. Kemudian yang ketujuh wassalamatu an kulli ma yunafiru minal itba'i hinan nubuwati, selamat dari berbagai macam sifat atau karakter yang secara tabiat dihindari oleh manusia ataupun orang lain. Sehingga tidak ada seorang nabi yang terkena penyakit gila, tidak ada. Tidak ada nabi yang terkena penyakit ayan, tidak ada. Tidak ada nabi yang terkena penyakit yang kemudian orang berlari meninggalkannya. Secara watak, secara tabiat tidak ada. Sehingga yang terjadi pada Nabi Ayub, ya, penyakit, ya, itu benar. Tapi kalau sampai penyakit yang katanya menyebabkan ya korengan, kemudian belatungan tubuhnya sampai, itu tidak sah. Itu cerita batil, itu cerita tidak benar. Ya, itu perbuatan Yahudi. Yang benar itu memang Nabi Ayub dapat cobaan dari Allah berupa penyakit. Penyakit memang ada dan penyakitnya berat, tapi tidak sampai penyakit itu menyebabkan orang lain menghindar ataupun jijik kepada Nabi Ayub alaihissalam. Karena salah satu syarat menjadi nabi adalah harus terhindar atau selamat dari sifat-sifat yang secara tabiat dihindari atau dijauhi oleh manusia. Seperti apa tadi? Penyakit wudu, ya, yang sampai ada belatungnya, tidak. Atau penyakit juzam, kusta, penyakit baros, belang, itu tidak ada. Tidak ada nabi semacam itu, ya. Kenapa? Karena mereka harus salamah mingkul lima yunafiru minal itba'i inan nubuwati, harus selamat dari segala sesuatu yang secara tabiat yang dijauhi oleh para pengikutnya atau dijauhi oleh manusia. Baik, nah itulah 7 syarat
nabi ataupun rasul secara syar'i atau secara agama. Kemudian syarat yang ke-8, wa minha qawluhu a'lama min jami'i man bu'itsa ilaihim bi ahkamis syari'atil mab'utsi biha asliyatan kan aw far'iyatan. Harus menguasai seluruh hukum-hukum syariat, ya. Seluruh hukum-hukum syariat yang dia diutus dengan membawa syariat tersebut. Berarti yang menjadi nabi dan menjadi rasul orang yang paling pintar pada zamannya. Orang yang paling pintar pada zamannya. Ketika zaman Nabi Musa, siapa yang paling pintar? Nabi Musa. Zaman Nabi Isa yang paling pintar, Nabi Isa. Itulah syarat dari nabi. Harus orang yang paling cerdas pada masanya. Nabi Muhammad SAW. Karena diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya kalangan Arab, termasuk Bani Israel, bahkan Asia dan Afrika semuanya, semua manusia, bukan hanya manusia, jin pun termasuk. Ya, Nabi diutus kepada semua manusia dan semua jin. Sehingga Nabi itu adalah orang yang paling cerdas dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia paling belakangan hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Nabi diutus kepada seluruh umat manusia, baik kalangan jin ataupun kalangan manusia, semua makhluk. Ya, baik kalangan jin ataupun kalangan manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad kecerdasannya mengungguli mereka semua. Ya. Nah, seperti itu. Faqan nabiyina fi ilmi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala qarami. Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi fi khalqin, di dalam kostum tubuhnya, wa khuluqin, dan akhlaknya. Wa lam yudanuhu fi ilmin wala qarami. Dan para nabi satupun tidak ada yang mendekati Nabi Muhammad di dalam ilmu dan kedermawanannya, kemuliaannya. Enggak ada yang bisa mendekati. Semua nabi dan rasul, Nabi Muhammad paling tinggi kecerdasannya, kealimannya, dan seterusnya. Nah itulah sifat, ya, secara syar'i yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jumlahnya 8. Kalau secara akal yang wajib 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau secara syar'i itu ada 8. Yang pertama harus manusia, yang kedua merdeka, 3 laki-laki, 4 sempurna akal, 5 pintar, 6 kuatnya pendapat, 7 selamat dari segala sesuatu atau dari sifat-sifat yang secara tabiat dihindari atau dijauhi oleh manusia, oleh pengikutnya. Yang ke-8 harus menguasai hukum-hukum syariat yang mereka diutus dengan membawa syariat itu, sehingga mereka harus menjadi orang yang paling pintar pada masanya. Nah, kecuali Nabi Muhammad paling pintar bukan pada masanya, dalam setiap zaman, setiap waktu, setiap masa. Alasannya apa? Karena Nabi Muhammad diutus kepada semua makhluk, jin, manusia, bahkan malaikat sekalipun. Wa yastahilu diduha kama rawaw. Nah, kalau memang wajib 4 sifat, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah kepada Nabi dan Rasul, maka mustahil lawan daripada 4 sifat itu. Lawan sidik apa? Kizib, yang artinya bohong, mustahil Nabi pembohong. Sidik, amanah, amanah artinya apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Mustahil Nabi khianat, mustahil Nabi melakukan dosa. Yang ketiga sifat wajib apa? Tabligh, ya. Ya, kita sudah hafal dulu kan urutnya kayak gitu, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tadi kan nggak urut, ya nggak apa-apa. Tabligh menyampaikan wahyu, menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah yang memang wajib disampaikan. Kita namanya tabligh. Berarti mustahil Nabi itu kitman, menyembunyikan ilmu. Kemudian yang keempat apa? Fatonah, cerdas. Mustahil Nabi itu biladah ataupun bodoh. Sehingga sebelum kita ngaji kan dibahas tuh, dibaca tuh, ya. Gimana? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, kizib, khianat, kitman, biladah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya kizib, khianat, kitman, biladah. Secara tidak langsung kita sudah hafal. Mungkin kalau belum dikaji nggak ngerti mananya apa. Setelah dikaji, oh ternyata ke situ. Nah, ya Bu, ya. Ya jalan, ya. Nah,
wa jaizun fi haqqihim kal uqli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Nanti kita bahas sifat jaiz bagi para rasul dan para nabi. Cukup sampai di sini saja ya.